Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu rahmat Allah yang tidak pernah terputus pula kepada kita. Selainnya kita sentiasa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, agar nikmat-nikmat tersebut tetap terjaga dan terpelihara bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah nikmat tersebut. Nikmat kesehatan, jika kita syukuri, niscaya kesehatan tersebut akan senantiasa kita miliki. Nikmat ketenangan jiwa dan iman, jika kita syukuri, niscaya nikmat tersebut akan tetap berada di dalam dada, di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan berbagai pesan dan tuntunan untuk umatnya, demi untuk mencapai agar umatnya mendapat kebahagiaan di dalam keluarganya, di dalam keluarga mereka, maupun di dalam kehidupan masyarakat. Yang lebih besar adalah kehidupan berbangsa dan negara. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan berbicara sedikit tentang adab-adab ketika memberi dan menerima informasi. Kenapa topik ini kita bahas dalam khutbah yang singkat ini? Betapa di akhir-akhir ini banyak sekali di kalangan antara kita kaum muslimin, secara khusus lebih lagi adalah para thalabul ilmi dan duat, begitu mudah memberikan sebuah informasi dan begitu mudah untuk menerima sebuah informasi. Agama kita yang sempurna telah memiliki aturan-aturan dan norma-norma ketika kita memberikan informasi ataupun ketika menerima informasi. Pertama kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat mulia ini memberikan tuntunan kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika sikap seorang muslim ketika menerima informasi. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika menerima informasi. Yang harus dia lakukan adalah melakukan pembuktian kebenaran dan melihat siapa yang membawa informasi tersebut, sehingga dia tidak mengorbankan sebuah kaum, mencela sebuah kaum, memuji sebuah kaum, sebuah kelompok yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah penyesalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian boleh jadi mencela sebuah kaum atau sebaliknya membanggakan sebuah kelompok, lalu dengan kebodohan tanpa mengetahui dengan ilmu, akibat dari itu dalam membawa penyesalan, bisa penyesalan di dunia dan begitu pula penyesalan di akhirat. Media informasi ada sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak berilmu, akan menjadi sebuah bencana dalam hidupnya, bencana bagi dirinya, bencana bagi keluarganya, bahkan bencana bagi sebuah bangsa, apalagi agama. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, agama yang mulia, agama Islam telah memberikan tuntun kepada umatnya bagaimana sikap mereka ketika menerima informasi. Hendaknya jangan mudah terprovokasi, mudah menerima sebuah informasi dan menyebabkan dia memuji atau mencela sebuah kaum atau sebuah kelompok atau sebuah organisasi atau pribadi tertentu yang pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan bagi dirinya di dunia apalagi di akhirat kelak. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, inna rajula yatakallamu bi kalimatin la yalqalaha bal. Seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak peduli dengan kalimat itu, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa wa fi riwayah bainal masyriqi wal maghrib. Dia gara-gara sebuah kalimat dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang jauhnya 70.000 mil. 70 mil. Kemudian dalam riwayat disebutkan Rasulullah atau jauhnya ke dalam neraka itu adalah bagaikan antara timur dan barat. Kaum muslimin, banyak sekali ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadiban au ithman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Ini adalah adab ketika memberi informasi. Jangan semua yang kita dengar lalu kita ceritakan, lalu kita sebarkan, karena akan membawa efek yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi berita itu berhubungan dengan sebuah kehormatan orang tertentu, organisasi tertentu, ataupun kelompok tertentu, apalagi itu merupakan adalah kehormatan agama, kehormatan atau yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Maka oleh sebab itu, hendaknya ketika kita mau memberi informasi, kita tidak mudah memberi informasi. Ada 3 hal ketika seorang mau memberi informasi atau menyikapi sebuah informasi. Ada 3 hal yang dapat kita simpulkan di sini. Pertama adalah mengetahui sumber dan kevalitan sebuah informasi tersebut. Kalau kita sudah tahu, ketika mau menginformasi, ada pertimbangan yang harus dilakukan. Jangan sampai menyimpangkan informasi, berbuat bohong, atau menambah dan mengurangi dari sebuah informasi. Yang kedua adalah syaratnya harus mengetahui informasi ini layak atau tidak layak untuk disebarkan, karena tidak semua informasi boleh kita sebarkan. Sebenarnya Rasulullah telah memberikan isyarat dalam sabdanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qala Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a, wa haqqul ibad 'ala Allah ay an la yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau hak seorang hamba, hak Allah terhadap seorang hamba, dan hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah menjelaskan kepada Mu'adz, hak Allah kepada makhluknya adalah, hak Allah kepada makhluknya adalah, seorang hamba adalah, yaitu makhluk tadi menyembah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kemudian hak seorang makhluk atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik dengan Allah. Lalu Mu'adz bertanya, afala ubashirun nas ya Rasulullah, bolehkah berita ini aku sebarkan kepada manusia wahai Rasulullah? Padahal ini adalah masalah tauhid, kabar gembira tentang keutamaan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fayattaqilu. Rasulullah melarang, jangan, nanti manusia akan bertawakal saja, tidak mau beramal. Lalu maka ini adalah salah satu faedah dari hadis yang agung ini adalah bahwa tidak semua informasi layak untuk dikonsumsi oleh orang awam atau orang-orang, apalagi untuk anak kecil, apalagi untuk remaja, apalagi untuk sebagian kelompok. Maka oleh sebab itu, meskipun kita tahu bahwa informasi itu sudah benar adanya, belum berhak untuk kita sebarkan kalau akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan bencana, baik sebuah kelompok maupun negara. Ikhwan, jemaah kaum muslimin, sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang mulia, yang sempurna mendidik umatnya dalam berbagai sikap mereka sehari-hari. Banyak sekali hadis-hadis maupun riwayat menerangkan tentang adab kita menerima dan memberi informasi. Ayat yang pertama tadi kita bacakan telah menerangkan bagaimana ketika mendapat informasi. Hadis ini menjelaskan bagaimana ketika kita memberi informasi. Ada memberi informasi lagi adalah man hadda bi haditsin yura annahu kadzibun wa huwa adul kadzibin. Yang hadis ini diwakilkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dihasankan oleh para ulama muhaddisin.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyebarkan sebuah kabar berita yang dia tidak punya kepastian atau punya indikasi kedustaan, namun dia tetap menceritakan, maka dia sudah termasuk orang-orang yang berdusta. Maka Rasulullah SAW memperingatkan tentang sifat dusta dan pentingnya jujur dalam menerima informasi. Informasi ini, ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, tidaklah khusus berhubungan dengan urusan nawi, termasuk informasi tentang fatwa-fatwa ulama. Jangan kita menyalahgunakan fatwa ulama, jangan kita melencengkan fatwa-fatwa ulama. Dan bukan hanya sekedar informasi tentang politik, ekonomi, dan seterusnya, tapi juga yang lebih penting dari itu adalah masalah informasi, terutama yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, apalagi masalah itu menyentuh permasalahan akidah dan tauhid. Maka Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada umatnya agar mereka menjadi orang-orang yang jujur. Alaikum bisidqi. Dan sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bergabunglah kalian, menjadilah kalian bersama orang-orang, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah SAW bersabda yang bahkan Imam Muslim juga, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur. Wa inna sirqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, kebaikan akan membawa kalian kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian jangan berbuat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong itu akan berbuat kebohongan dan kecurangan. Sesungguhnya kecurangan, fa innal fujur yahdi ilan nar, kecurangan itu akan membawa kepada kehancuran, kepada api neraka. Kaum muslimin, jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama kita yang mulia telah memberikan tuntunan dan ada adab kepada umatnya agar mereka harus hati-hati di dalam menerima informasi dan hati-hati pula ketika memberikan informasi. Kadang-kadang sebuah informasi bisa mengadu domba, meskipun informasi adalah ada benarnya, atau menyebabkan akan terjadinya kekacauan atau perpecah belahan baik sesama umat yang beragama atau sesama rakyat yang satu bangsa dan negara. Rasulullah SAW menyebutkan sabdana dalam ayat yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhul jannata qattatun wa fi riwayah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang qattat, orang yang kerjanya mengadu domba, yang menyebarkan fitnah-fitnah demi terjadi kekacauan antara umat beragama atau antara satu rakyat dalam satu bangsa. Maka hati-hati, ini adalah pesan untuk kita semua bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang memegang media-media informasi. Hendaklah memperhatikan aturan-aturan Islam demi menjaga keutuhan dan kedamaian serta ketentraman di dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, mau hidup bernegara. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhul jannata qattatun, tidak akan masuk surga itu orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang memfitnah dan seterusnya. Kita hidup di zaman yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Abu Ya'la dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu baina yaday sa'ah sanawatun khadda'atun. Betapa di berita-berita kondisi yang akan disebutkan dalam hadis ini akan banyak sekali dari dunia berita, baik dunia maya maupun dunia berita-berita yang melalui informasi lainnya. Rasulullah sebutkan, sebelum terjadi hari kiamat akan ada namanya masa, sana, tahun-tahun khadda'at, tahun yang penuh dengan rekayasa dan tipuan. Yukadzabu fiha shadiq, yang mana orang jujur akan dianggap dusta. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib, orang pembohong dianggap sebagai penjujur, sebagai orang yang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat dipercaya. Wa yatakallamu fiha al-ruwaibidah, kata Rasulullah SAW, yang pada masa itu kenapa terjadi hal ini, yaitu orang terpercaya dinilai sebagai orang pembohong, orang yang amanah dianggap sebagai orang pengkhianat, orang yang suka berdusta diberi kepercayaan, diberi amanah. Rasulullah menyebutkan yatakallamu fiha al-ruwaibidah, yang pada masa itu berbicara orang-orang yang sifatnya ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah? Rajulun tafih yatakallam fi amrin amma, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa berbicara dalam urusan-urusan penting dalam masalah umat ini.
bicara masalah urusan dakwah, akidah, padahal dia bukanlah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bicara dalam bidang itu. Bicara masalah politik, ekonomi dan seterusnya, padahal dia bukanlah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk berdiri di bidang itu. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil al-muhtadin wa ashabil al-kiram ila yaumiddin. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hitungan hari saja kita akan menemui sebuah waktu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan, bulan puasa. Maka sebaiknya lah kita sebelum kedatangan tamu agung ini mempersiapkan diri, baik mental kita maupun ilmu kita. Maka selayaknya kita menghadapi, menerima tamu itu dengan sangat memuliakannya. Bagaimana memuliakan tamu itu? Tamu yang membawa berbagai bentuk keutamaan dan bentuk keutamaan serta berbagai macam bentuk kemuliaan yang dibawa oleh tamu tersebut. Di antaranya adalah pada bulan Ramadan diturunnya Quran yang agung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Ini menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan. Pada bulan itu pula diturunkan kitab yang paling agung, itu Al-Quran Karim. Ramadan adalah bulan yang dibuka pintu-pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jinan, abwabul jannah, abwabus sama, wa ghulqat abwabul jahannam, abwabun nar, wa usufidat syayatin, aw asusilat syayatin." Apabila Ramadan telah masuk, dibukalah pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, dikuncilah pintu-pintu neraka atau pintu neraka jahanam. Kemudian dibelenggulah syaitan-syaitan. Ini betapa menunjukkan bahwa bulan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka dengan segala permintaan hambanya akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan itu pula bulan pengampunan dosa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa istihsaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhan imanan wa istihsaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri imanan wa istihsaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa laksanakan puasa Ramadan dengan penuh ikhlas dan juga perhitungan yang dengan penuh iman dan keikhlasan, demikian pula orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, demikian pula orang yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bulan Ramadan dilipat gandakannya pahala kebaikan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam sabdanya, "Wa innal hasanata bi amsi amsalha." Ini kullu min amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzibi. Lalu Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, semua amalan anak Adam itu adalah untuk dia. Al-hasanu bi amsi amsalha ila 700 da'fin. Semua amalan Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa itu adalah aku membalasnya dengan spesial, dengan bentuk spesial, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan keutamaan puasa. Kemudian juga bulan Ramadan ada bulan pembebasan hamba-hamba dari api neraka. Idza kana awal Ramadan, mana hadis bahkan Tirmidzi lainnya sebutkan putihat sufidat syayatin wa putihat abul jannah wa ghulqat abul nar. Rasulullah SAW menyebutkan awal Ramadan setan dibelenggu, dibukanya pintu-pintu surga, dikuncinya pintu neraka. Kemudian ini Rasulullah SAW menyebutkan wa yunadi munadin, kemudian malaikat memanggil, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang yang menginginkan kebaikan, inilah saatnya. "Wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang yang ingin berbuat keburukan, berhentilah. "Walillahi utaqa," sungguhnya bagi Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin," yang mana setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang sangat agung sekali, itu malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian juga bulan Ramadan adalah saat diterimanya doa seorang hamba.
Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kondisi doa kita yang sangat mudah dikabulkan. Di antaranya adalah as-saim, yaitu idza aftar, orang berpuasa ketika dia berbuka. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu fa inna fasahuri barakah. Lakukanlah makan sahur, karena pada saat makan sahur kita turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini, kita diberi kekuatan iman dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai bentuk ibadah pada bulan ini. Bukan hanya sampai di situ, tapi kita ingin bulan Ramadan itu betul-betul mewarnai ibadah dan iman kita, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man lam yada qaula zaru amal bihi falaysa lahu hajatun fa ida ta'am syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta dan beramal berbuat dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Betapa banyak di antara kita telah melaksanakan bulan Ramadan, mungkin ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, namun Ramadan belum memberikan corak ke dalam imannya, ke dalam akhlaknya dan tingkah lakunya. Maka oleh sebab itu ketika puasa Ramadan ini, pohonlah dihayati. Betapa ketika kita saat puasa Ramadan merasakan saat meneguk seteguk air di saat berbuka, kita merasakan betapa agungnya nikmat Allah yang setiap hari kita minum, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan kita merasakan betapa laparnya kita di siang hari, tetapi itu hanya adalah waktu yang singkat saja. Terbayangkan oleh kita bagaimana sebagian saudara-saudara besar, bahkan banyak saudara kita yang bukan menahan lapar dan haus, bukan hanya 30 hari, tetapi mungkin 30 tahun dalam sepanjang hidupnya dia mesti membanting tulang untuk mendapatkan sesuap nasi. Demikianlah dalam khutbah yang singkat di mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita hayati dan kita renungkan dan memberi bekas dan pesan-pesan iman dan juga pesan-pesan ketakwaan ke dalam diri kita. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman-Nya bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafa wa taqah. Ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.